Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ya, alhamdulillah selamat bertemu kembali pada kajian jelang iftar Masjid Mutakin Perumahan Kasongan Permai. Ya, alhamdulillah kita memasuki ujung bulan Ramadan tahun ini, sudah hari ke-25 sore ini. Nah, kita akan bahas mengenai hal yang biasa kita lakukan, salah satu rukun Islam yang kita lakukan di akhir bulan Ramadan ini, yaitu zakat. Khususnya pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai zakat fitrah. Nah, mungkin masih bersama kita Ustadz Imron Rasyid yang akan memberikan penjelasan. Nah, Ustadz, mungkin sebagai awalan, apa itu yang dimaksud zakat, Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih. Jadi memang benar bahwa di ujung Ramadan itu ada kewajiban bagi umat Islam untuk menunaikan zakat, ya, khususnya zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini bagian dari zakat secara umum, ya, yang menjadi rukun Islam tadi. Ya. Rukun Islam itu zakat. Nah, zakat itu ada dua, satu zakat mal atau zakat harta, namun tidak akan kita bahas karena panjang. Ya. Nah, yang kedua zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini bergantung dengan bulan Ramadan. Ya. Jadi ada riwayat dari hadis Abu Dawud, ya, Ali bin Abbas qol fardhu Rasulullah zakat al-fitri, ya. Jadi Rasulullah SAW itu mewajibkan bagi kita untuk menunaikan zakat fitrah, ya. Dikatakan tuhratul lisaim, ya, minal lagwi wal rafath, ya. Jadi zakat fitrah ini fungsinya adalah untuk membersihkan, mensucikan bagi orang yang puasa, ya. Jadi kita puasa sebulan penuh ini, nah nanti pensuciannya itu dengan membayar zakat, ya, dari lagwun warafat, dari perkataan-perkataan. Mungkin selama kita Ramadan ini banyak, ya, mungkin omongan atau apa yang tidak baik dan sebagainya, itu disucikan dengan itu, ya. Nah, zakat ini khusus watuk matan lil masakin, ya. Jadi zakat fitrah ini memang khusus dibagikan kepada orang miskin. Ya, miskin. Kalau zakat yang biasa itu kan, zakat itu kan ada apa, asnafnya, ya, yang berhak menerima dengan ada fakir, miskin dan sebagainya itu, ya. Ada 8 asnaf itu. Nah, tapi kalau untuk zakat fitrah ini khusus pada orang miskin saja. Nah, ada hadis lain supaya nanti kalau pergi sholat sudah tidak memikirkan makanan lagi, ya. Jadi memang dalam sistem Islam ini sistem yang senantiasa memikirkan khususnya orang-orang yang du'afa, ya. Bagaimana supaya nanti di hari raya, ya, mereka bisa bergembira, ya, tidak meminta-minta. Walaupun malah sekarang banyak yang minta-minta kan. Persoalan beda, ya. Tapi inilah, ya, jadi Islam memang setiap kita merayakan kemenangan, merayakan hari raya itu selalu yang dipikirkan adalah khususnya orang miskin, ya. Di saat bulan puasa, ya, kita mengakhiri dengan Idul Fitri. Nah, sebelum Idul Fitri orang harus sudah membayar zakat. Kalau Idul Adha nyembelih hewan, nah itu. Jadi, itu bentuk dari kepedulian agama Islam kepada orang-orang yang miskin.
Jadi gitu ya, pengertian zakat fitrah itu adalah bentuk pencucian diri kita selama bulan Ramadan. Iya, pencucian. Kemudian zakat fitrah kan kita keluarkan setiap tahun ya, setiap bulan Ramadan gitu di akhir. Nah, sebenarnya siapa saja Ustadz yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah ini? Ya, zakat fitrah ini kan ada, kalau di dalam surat At-Talaq ayat 7 itu kan liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Jadi hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, orang yang mampu. Tidak ada batasan nisab, tidak ada kemampuan. Jadi kalau kita merasa mampu, walaupun kita mungkin miskin ya, tapi merasa mampu kita, atau mungkin karena dorongan ibadah ya untuk membersihkan sehingga kita merasakan mampu. Makanya sekarang ini kalau kita melihat antusiasme untuk membayar zakat fitrah khususnya itu besar sekali di setiap masjid itu. Hampir semuanya. Hampir semua orang tetap semua orang ya, karena tadi dorongan tadi, karena fungsi kan, jadi fungsinya apa? Fungsinya untuk mensucikan, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran perkataan dan lagwan warrafat tadi. Nah itu sehingga orang, wah aku mampu, kan ada batasannya, yaitu apabila di hari raya kita punya sudah merasa cukup, nah itu kita bisa membayar. Nah, tapi sekarang kan nggak ada orang yang miskin benar ya, kecuali memang ada ya, tidak banyak. Atau mungkin di masa pandemi ini juga ada juga. Sekarang yang karena pekerjaannya sudah nggak ada, penghasilan juga nggak ada, sehingga akhirnya itu. Jadi yang diwajibkan itu semua orang Muslim wajib. Cuman kalau punya kadar kemampuan, jadi makanya baik yang balik maupun belum ya Ustaz. Lah, makanya zakat fitrah ini kan yang dikeluarkan untuk orang yang berpuasa itu kan baik laki-laki, perempuan, ya, anak, orang tua. Yang jadi siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan ya yang mampu menanggung, yang menanggung. Misalnya kepala keluarga, berapa anaknya 4 ya sudah 6 fitrah kan gitu. Tapi itu juga kemampuan kan, tergantung kemampuan kita. Jadi yang menafkahi kita nanggung bapak ibu ya, bapak ibu juga kita zakati. Nah, itu. Baik. Jadi yang wajib mengeluarkan adalah seluruh umat Muslim yang merasa mampu, gitu. Iya, punya kemampuan. Untuk membayar kan. Ya bisa dibilang sebagian besar umat Muslim bisa dibilang mampu. Nah iya, karena memang kadarnya kan tidak banyak. Nah kan berarti kan ini banyak nih yang mampu. Nah berapa kadarnya Ustadz yang harus dikeluarkan supaya kita dianggap bisa memenuhi zakat fitrah gitu? Kalau di dalam hadis dikatakan faradul Rasulullah SAW itu sedekatul fitri ala ya laki-laki, perempuan, dzakar, unsa. Itu berapa? So'an min tamrin atau so'an min syair ya. Atau di dalam hadis yang lain banyak sekali ya, macam-macam ukuran. Bukan ukuran. Jadi jenisnya. Jenisnya. Ya, jadi itu kan makanan pokok kan. Nah, kalau di Arab makanan pokoknya apa? Mungkin ya berupa kurma atau gandum. Tamrin itu kan kurma. Karena makanan mereka kurma ya, sudah kurma. Nah makanan kita apa? Beras ya, beras kita. So'an itu 1 sok ya. 1 sok. Ya ada ukuran lah, ukuran 1 sok itu ya. Nah kalau ditakar dengan kita ini kan 2,5 kilogram gandum ya, gandum 1 sok itu kalau ditakar beratnya 2,5 kilogram. Nah sekarang agak rame, bukan 2,5 tapi lebih ya, mungkin karena memang kita itu kalau memberi lebih baik dilebihi kan gitu. Kelebihan itu dimuncul. Kalau
ada takaran kemudian dipunjung gitu. Nah, kelebihan itu mungkin kalau ditimbang ya jadi lebih memang ya. tidak 2,5 ya. Bisa 2,8, 2,7 dan sebagainya. Tapi insya Allah saya kira ulama dulu menentukan 2,5 itu ya sudah memperkirakan lah. Jadi untuk beras 2,5 kilogram itu. Jadi itu kadarnya. Jadi setiap fitrah itu zakatnya 2,5. Setiap orang, setiap muslim itu kadarnya 1 atau 2,5 kilogram makanan pokok. Makanan pokok. Tapi apakah mungkin ada yang tanya lagi Ustaz, kalau misal kita tahu ya kadang-kadang itu bisa diganti dengan kita bayarkan uang melalui panitia zakatnya, apakah itu memang diperbolehkan Ustaz? Ya kan kita menyuruh panitia kan, kita menyuruh panitia untuk membelikan, jadi nanti panitia yang berkewajiban untuk membelikan itu. Bukan karena kita nggak sempat sudah menitip uang aja gitu. Harganya berapa? 1 kilo 8.500 gitu. Atau makanya kan begini, zakat fitrah itu bagi seorang satu dan yang lain akan berbeda, tidak sama ya. Kalau dipukul rata, panitia memukul rata misalnya harga 10.000, 2,5 jadi 25.000, gitu kan. Ada yang nanti berapa begitu tergantung. Jadi apa yang dizakatkan itu tergantung pada setiap hari yang kita makan. Yang sehari-hari. Iya, kita makannya dengan harga beras kan macam-macam, ada yang 8,5, ada yang 11.000, ada yang 12.000, ada yang 10. Nah, makanya kemudian panitia membuat takaran yang rata-rata, misalnya harga 10.000, berarti 25. Ya, itu misalnya. Nah, makanya kalau kok 25.000, saya terlalu kecil, padahal setiap hari saya memakai beras yang seharga 11, ya sudah kita beli sendiri. Baik. Oke, jadi kadarnya seperti itu ya. Boleh juga kita titipkan ke panitia zakat untuk dibelikan ya. Boleh. Ya, tidak. Baik. Kemudian mungkin ini kita sudah tahu apa itu maknanya, kemudian siapa yang harus mengeluarkan dan berapa kadarnya. Kemudian soal yang menerima Ustaz, mungkin tadi sudah disinggung sedikit soal yang menerima zakat fitrah adalah orang-orang yang fakir miskin Ustaz. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi mungkin siapa saja yang sebenarnya berhak untuk menerima zakat fitrah ini. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan ya, jadi zakat fitrah itu untuk matan lil masakin. Jadi memang khusus Nabi menyebut masakin, orang-orang yang miskin ya. Nah, kalau dalam kadar zakat itu kan atau nisab zakat atau yang berhak menerima asnaf itu kan ada 8 kan. Innama shadaqatul fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin dan sebagainya itu. Di dalam surat Al-Maidah itu. Nah, tapi kalau di zakat ini memang hanya khusus ya. Jadi tuhratul lisain, jadi untuk orang yang bagi orang yang berpuasa itu untuk matan lil masakin, jadi untuk orang miskin saja. Itu apakah ada ukurannya Ustaz? Miskin itu seberapa miskin gitu? Apakah orang yang miskin tidak punya harta sekian atau tidak bisa makan atau bagaimana Ustaz? Ya kalau dalam apa ya, kemiskinan ya, ukuran kemiskinan itu kan ada tuh. Ya, ukuran kemiskinan. Ya memang kalau diukur orang yang miskin itu kan orang yang tidak punya pekerjaan misalnya gitu kan. Sekarang kan kalau di masa pandemi ini kan ukuran kemiskinan menjadi lebih lagi banyak lebih rendah. Iya, lebih rendah kan. Tidak punya penghasilan tetap. Nah, kemudian atau mungkin orang yang di PHK dari pekerjaannya. Sekarang kan sehingga macam, kalau dulu kan tidak punya pekerjaan, saya kira semua punya pekerjaan. Nah, sekarang tidak ada pekerjaan kan, nah, tidak punya penghasilan yang tetap dan sebagainya. Nah itu jadi ukuran miskin memang
kadarnya apa standarnya tadinya. Ada saya dalam BPS itu kan. BPS kan punya standar miskin itu berapa gitu. Orang yang makan kadarnya berapa gitu ya. Salah satunya referensi kita bisa dari BPS misalnya. Ya itu standar kemiskinan ya. Secara umum kan di Badan Pusat Statistik itu kan ada ukurannya. Oke. Ada tambahan lagi Ustaz? Ya saya kira kita dorong ya pada semua kaum muslimin, mari kita laksanakan lah kewajiban ini, salah satu kewajiban yang melekat dengan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima amal ibadah kita. Saya kira itu. Baik. Masya Allah. Jadi begitu mungkin sekian pembahasan kita mengenai zakat ya pada episode kali ini. Kenapa bila ada yang butuh penjelasan lebih lanjut atau ada yang mau ditanyakan dari zakat atau mungkin zakat fitrah ya yang belum zakat mal yang belum sempat kita bahas tadi, bisa ditanyakan melalui kolom komentar maupun melalui nomor yang tertera pada kolom deskripsi. Sekian episode kali ini. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.